basicnya kakak katanya kayak pengen masuk sini KPI kayak karena pengen melatih public speakingnya, terus masih ragu atau malu, tapi kan ada pasti pengalaman-pengalaman di balik itu. Apa ya? Sebentar. Kita tunggu sampai berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai di Kepo, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu sehat terus ya. Dan buat kamu mahasiswi UINSI Samarinda yang sekarang lagi liburan ya, semoga aja liburan kamu bermanfaat tentunya. Dan juga nih jangan lupa untuk selalu happy. Dan seperti biasa ya sahabat nggak tuh? Aduh. Oke, Kepo ya yang mungkin lagi makan, jangan lupa minum. Terus juga seperti biasa kalau misalkan di Kepo, Puyu sudah kedatangan tamu spesial. Di samping Puyu udah ada seorang bidadari. Widih. Oh, udah lihat sendiri ya di layar kaca. Langsung aja deh kalau gitu aku tanya siapa sih namanya, kita kenalan dulu nih langsung aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya udah mantap banget. Boleh dong Kak dikenalin namanya, terus juga prodi apa gitu, dari fakultas mana? Baik, nama saya Siti Tarisa. Kalian bisa panggil saya Sitar. Saya dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2018. Fakultasnya ya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UNSI Samarinda. Aduh, angkatan berapa nih Kak? Angkatan 2018. 2018 ya. Berarti Katingnya Puyu dong. Nah, dengar nih ya, kita pasti sudah tahu ya semuanya, apalagi warga UINSI ya yang udah ngelihat di beberapa Instagram UINSI Samarinda atau UINSI TV, banyak lah ya, di media center Fuad juga ada. Kalau Kak Sitar ini, Puy panggil Kak Sitar ya. Kak Sitar ini adalah salah satu mahasiswi lulusan terbaik ya di KPI tahun ini. Iya benar. Tahun ini, dan Puy mau ucapin selamat dulu nih buat kakak. Dan apa ya, pengen tahu nih Kak, kenapa sih kok kakak milih jurusan KPI gitu? Ada apa dengan KPI sebenarnya gitu? Boleh dong Kak? Oke, jadi alasan saya memilih prodi KPI sendiri itu, pertama sebenarnya saya tuh tertarik sama fakultasnya kan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kebetulan saya tuh dari pesantren juga sebelumnya. Saya tuh tertarik karena ada dakwahnya Iya, itu, jadi saya maksudnya di Fuad gitu. Terus kalau milih prodi KPI sendiri tuh karena kayak beda dari yang lain gitu. Gitu. Dan penyiaran Islam kayak keren aja gitu sebutan prodinya. Terus saya juga karena awalnya saya ini orang yang susah berkomunikasi gitu sama orang, jadi biar saya bisa lebih mudah gitu berkomunikasi sama orang-orang atau bersosialisasi sama orang. Iya, Jadi saya milih prodi KPI. Jadi karena kakak ngeliat kayak ini paling beda nih, jadi kakak pilih lah KPI ini gitu. Iya benar. Karena pengennya ngembangin apa sih namanya, public speaking juga gitu ya. Iya sih, meskipun nggak terlalu bisa juga sampai sekarang. Enggak sih, kayaknya semua orang juga punya basic buat public speaking ya, cuman tinggal gimana lagi caranya buat pede ya, nggak sih Kak? Iya benar. Dan apa ya, Puy mau nanya lagi deh Kak kalau gitu langsung ya. Kan kakak sebagai lulusan terbaik nih kan. Nah, apa sih yang kakak rasain setelah masuk prodi ini, masuk KPI ini? Apa yang kakak rasain? Apa sesuai sama harapan kakak kah atau enggak gitu? Kalau semester awal itu masih kayak ngerasa kayaknya ini salah jurusan gitu. Tapi lama-lama udah ini bener nih. Soalnya kan saya jadi bisa lebih pede gitu kan. Bersosialisasi sama orang-orang, terus tuh bisa nggak kaku gitu kalau ketemu orang baru, atau negur orang duluan tuh udah mulai berani gitu lah. Jadi ya nggak salah, udah bener gitu. Oh iya, karena kayaknya bukan cuma kakak deh yang ngerasain, Puy juga ngerasain kayak, kayaknya kenapa sih milih KPI gitu, salah masuk jurusan apa gimana? Karena semester 1-2 itu kan kita di sini full ya belajar agama juga, kayak kok nggak sesuai gitu, kan ini komunikasi, kenapa harus ada yang kayak gini gitu. Ternyata pas udah next semester 3 ya Kak ya? Ya benar-benar udah, mulai udah nyaman tuh. Ya udah ngerasa kayak ini KPI sebenarnya. Oh ternyata kakak juga ngerasain kayak gitu ya? Kayaknya semua anak KPI ya? Bener mungkin ya.
Nah, Puy mau nanya nih Kak, kan itu yang sempat Kakak rasain ya, memang mungkin ya mahasiswa-mahasiswi KPI udah sempat ngerasain, mungkin para kru di belakang ngerasain juga. Waduh, sangat merasakan ya. Pasti ada kejadian-kejadian atau hal-hal unik dan menarik kan Kak, yang kita rasakan, yang kita alami selama perkuliahan juga. Apalagi Kakak udah lulus nih, pasti banyak banget nih pengalamannya kan. Nah, selama ini Kak, selama Kakak menjabat nggak tuh, selama Kakak jadi mahasiswi prodi KPI, ada nggak sih pengalaman unik menarik dari pengalaman Kakak? Pengalaman unik selama jadi mahasiswi KPI ini. Iya, kan basicnya Kakak katanya kayak pengen masuk sini KPI kayak karena pengen melatih public speakingnya, terus masih ragu atau malu, tapi kan ada pasti pengalaman-pengalaman di balik itu. Kita tunggu, mau tunggu sampai berapa lama nih? Pengalamannya sendiri mungkin ini ada. Apa tuh? Kan kebanyakan orang tahu komunikasi dan penyiaran Islam tuh mahasiswanya tuh kayak si pintar bicara nih, pasti cerewet gitu. Nah sedangkan orang-orang pas ketemu saya terus nanya prodi saya tuh pasti langsung bilang, kamu jadi prodi mana gitu. Terus saya jawab komunikasi dan penyiaran Islam. Terus rata-rata responnya tuh kayak gini. Tapi kok kamu pendiam gitu. Iya. Nah gitu. Saya sering dikasih respon kayak gitu pas saya tahu prodi saya gitu. Jadi ya saya apa Kak? Apa? Jangan malu-malu nih, kasih tahu aja. Itu pas awal-awal sih, tapi lama-lama udah jarang gitu yang respon kayak gitu. Oh iya, karena udah mulai terbiasa juga ya, terlatih ngobrol sama banyak orang kan. Iya. Nah, oke, Puy masih sama Kak Sitar ya di sini ya. Dan mau nanya lagi nih Kak, kan selama menjadi mahasiswa banyak pasti ya kegiatan-kegiatan, apalagi bisa menjadi mahasiswa lulusan terbaik KPI itu kayak wow banget, kita pengen juga gitu ya, menjadi motivasi juga pastinya buat diri masing-masing ya, apalagi anak KPI pengen dong pastinya naik ke atas panggung gitu, dilihat sama teman-teman. Waduh, bangga, ada rasa bangga tersendiri pastinya. Nah, Puy mau nanya nih Kak, pengalaman yang berkesan nih ada nggak Kak selama berkuliah gitu? Pengalaman berkesan selama kuliah itu semuanya berkesan menurut saya. Iya pasti dong ya. Tapi paling berkesan itu pertama, saya senang banget atau berkesan banget bertemu dengan teman-teman sekelas saya sendiri dari KPI 1 2018 yang udah mau bantu saya, udah nyemangatin, udah doakan, makasih banyak. Terus tuh juga ketemu sama teman-teman dari Media Center Fuad yang disebut nih kita nih guys ya. Dari lab TV, dari lab majalah, walaupun lab majalahnya udah nggak ada ya sekarang. Apa sih namanya? Boleh dikasih tahu dong Kak? Kemarin tuh nama labnya itu majalah Jejaring. Jejaring ya. Juga pas di tahun 2021 itu saya pernah jadi pimpinan redaksi untuk majalah Jejaring edisi 2021. Nah, kalian dulu. Bisa kalau mau lihat lagi majalahnya, kalian bisa akses di website Fuad, situ ada. Oh iya, ada ya kayak di atasnya tuh ya tulisannya majalah atau gimana gitu. Judulnya majalah Jejaring. Majalah Jejaring Fuad edisi 2021. Iya, ada tuh, Terus di 2021 juga saya alhamdulillah dapat beasiswa buat mengikuti program PKU, program kaderisasi ulama. Tapi mohon digarisbawahi ya, program ini bukan berarti saya jadi ulama gitu, tapi lebih banyak untuk belajar di sana, bukan berarti lulus jadi ulama, enggak. Itu berapa lama Kakak belajar di sana Kak? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya, PKU Gontor ya beasiswanya Kak. Ada nggak sih Kak, memang Kakak ini berencana untuk mendapatkan beasiswa ini dari bulan-bulan sebelumnya gitu, atau sebelum jadi mahasiswa juga udah tahu ada informasi ini gitu, apa gimana Kak? Mengenai PKU Gontornya itu sendiri saya tahu dari temen ya. Terus itu pas awal-awal tahun saya tuh nggak mau ya, pas tahun 2021 kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi saya udah niatkan dari bulan Januarinya itu saya harus daftar PKU gitu. Wow. Dan saya list gitu lah. Nah terus saya daftar. Saya kira tuh kayak bakal susah gitu tesnya atau apa gitu, tapi ternyata waktu itu alhamdulillah dimurahkan ya. Alhamdulillah. Nah baru terus itu beasiswanya sendiri tuh dari beasiswa Kaltim Tuntas juga. Jadi memang udah salah satu list saya gitu ikut program itu. Meskipun di sana
meskipun awalnya saya nggak tahu ya sebenarnya itu buat apa, saya kira cuma kayak belajar di pondok gitu ngaji kitab atau apa, ternyata lebih dari itu, lebih banyak pengalaman juga saya dapat dari situ. Yang mungkin penasaran juga kan, karena Kak Sitar ini juga alumni lah ya bahasanya, kayak alumni dari beasiswa PKU Gontor ya. Nah pengen juga nih mengikuti jejaknya Kak Sitar, kamu boleh kali ya tanya-tanya ke Kak Sitar, nanti kita sebutin Instagram Kak Sitar di akhir ini ya, di akhir video. Tapi Puy mau tanya lagi Kak, perasaan kakak nih setelah diumumkan gitu ya di depan mahasiswa-mahasiswi Fuad waktu yudisium kemarin sebagai lulusan terbaik KPI tahun ini, gimana sih Kak rasanya Kak? Ya bersyukur banget, alhamdulillah banget gitu, bisa jadi salah satu lulusan terbaik dari prodi KPI sendiri, bisa jadi sebenarnya bersyukurnya itu bukan cuma gara-gara bisa jadi lulusan terbaik, tapi cukup jadi bisa lulus di tahun 2022 dan ikut wisuda di gelombang kedua ini udah bersyukur banget gitu bisa, dan rasanya ya senang juga diucapkan jadi lulusan terbaik, tapi juga kayak gimana ya, kayak merasa jadi beban. Ada beban ya, karena orang-orang pasti kiranya saya tuh kayak pintar atau apalah, atau banyak ngerti banyak hal gitu, tapi sebenarnya nggak terlalu juga sih, maksudnya jadi lulusan terbaik pasti ada bebannya tersendiri kan. Iya pasti, kayak mana ya kalau misalkan udah diumumin di depan orang banyak sebagai yang terbaik di antara sekian banyak orang, kayak pasti ada tanggung jawab lebih lagi kayak. Iya, tanggung jawabnya lebih kan. Terus itu pasti kiranya ya terbaik ya pasti terbaik gitu. Iya, terbaik dari yang terbaik juga. Padahal sebenarnya sama aja mungkin ya. Sama aja ya Kak ya, berarti rasanya pengen tetap belajar terus menerus gitu ya. Karena ya mungkin itulah ya kayak tanggung jawab lebih lagi. Mungkin teman-temannya udah punya gelar sarjana gitu kan, esosnya udah dapet semuanya di tahun ini, itu punya tanggung jawab. Tapi kalau misalkan dia ada lagi capnya sebagai yang terbaik lagi gitu kayak, pasti tuh kayak beban, kayak tanggung jawabnya lebih lagi gitu ya. Iya benar. Nah ngomongin masalah tanggung jawab ya di Kepo ya, pasti ada lah ya sebagai lulusan terbaik itu rencana-rencana ke depannya kakak gitu kan, mau gimana gitu biar bisa amanah dengan gelar yang ada gitu. Apa sih Kak rencana kakak ke depannya gitu setelah lulus ini? Iya, untuk kedepannya pertama saya mau cari kerja dulu ya. Iya dong pastinya. Itu yang lainnya itu saya mau rencananya juga nih masih, tapi belum tentu juga kan. Ya kita doakan aja di Kepo ya, semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar. Rencananya saya mau lanjut ini S2. Masih cari beasiswa juga. Doain ya teman-teman. Tuh doain. Apa nih doanya, mau apa aja nih? S2, mau lanjut S3 lagi ya, amin. Amin ya Allah ya, kita doakan aja dulu ya. Cari dulu nih beasiswanya yang mana gitu ya. Banyak sih sebenarnya. Kalau mau ya udah gas gitu. Terus apalagi nih Kak, selain rencana buat melanjutkan pendidikan lagi, apa kakak mau sambil kerja Kak atau mau di mana gitu? Sejauh ini mungkin cukup itu aja dulu ya. Cukup itu kali ya. Mungkin kalau udah tercapai mungkin ada lagi rencana-rencana lain. Doain aja ya. Oke, di Kepo masih barengan ya, masih barengan dong. Nggak mungkin kita pindah-pindah, mau gantian ke sana nggak mungkin juga. Aku langsung tanya aja nih Kak, selama jadi mahasiswa nih ya, apa sih adakah tidak gitu ya metode-metode atau tips nih dari kakak supaya yang lagi ngerjakan skripsi sekarang nih ya bisa lebih semangat lagi nih? Karena kayaknya dengar-dengar kalau orang ngerjakan skripsi tuh ada aja moodnya hilang, ada nanti semangat tapi tiba-tiba semangatnya hilang gitu. Ada nggak nih tips dari kakak? Tips dari saya sendiri itu pertama, kita harus tahu dulu jadwal sempro itu seminar proposal, seminar hasil sama sidang. Nah terus saya biasanya kayak ngasih post-it terus saya tulis jadwalnya di situ. Jadi kalau udah tanggal segitu saya harus ikut sempro, saya harus ikut semas tanggal segitu, saya harus ikut sidang tanggal segitu. Nah kemudian saya tempel tuh di kaca jendela. Jadi biar saya ngeliat terus gitu kalau itu target saya. Jadi saya harus ngerjain skripsi secara konsisten. Terus tuh kedua tuh kalau ketemu dosbing atau apa tuh usahakan untuk selalu ketemu dosbing gitu untuk nanya kapan bisa bimbingan. Terus kalau dosbingnya agak susah ya pokoknya ditanyain terus lah, di chat terus ibu atau bapak dosbingnya, biar semakin sering bimbingan kan juga semakin bisa dipercepat gitu maju buat sempronya, semasnya ataupun sidangnya. Kemudian
ngerjain skripsinya sendiri itu selesaikan aja dulu gitu, nggak usah mikir ini nanti kayak gini, pokoknya diselesaikan dulu sampai akhir gitu, baru dikasih ke dosbingnya. Terus kalau ada revisi dikerjakan secepatnya gitu, baru dikasih lagi ke dosbingnya. Terus kalau ada revisi lagi pokoknya dikerjakan, jangan sampai tertunda-tunda gitu. Mungkin itu aja kali ya. Ya memang kayak kalau misalkan sudah dikasih revisian memang harus cepat-cepat, tapi ya ada aja rasa kayak nanti dulu deh, ditunda-tunda gitu. Kalau misalkan kasih tar sendiri ada nggak sih Kak yang menunda-nunda gitu, atau kayak ini habis bimbingan nih dapat revisian, terus kan pasti capek kan mikir kayak nanti dulu deh aku hari ini enggak, besok aja lanjut, atau dijeda 2 hari setelah bimbingan baru lanjut revisian, apa gimana nih Kak? Ya kalau itu sih pasti ada ya. Iya. Tapi namanya juga pengen cepat lulus, pengen bisa ngejar wisuda gitu, ikut wisuda ya pasti dikerjain lah. Intinya nggak sampai hari hanya gitu, tapi pernah juga sih sampai hari hanya, cuma pas saya ngerjakan udah mepet-mepet hari hanya itu pasti ya itu tertunda gitu. Waktu itu pas semhas gitu, saya maunya bulan Mei tapi karena saya nunda-nunda buat ngerjakannya, jadi saya baru bisa maju di bulan Juni. Terus itu setelah revisi ataupun selama sempro atau semas biasanya kan pasti butuh healing gitu. Iya, itu kan perlu ya, jangan di-push. Nah, itu usahakan jangan terlalu banyak healing lah. Intinya healingnya tuh bisa lah setelah wisuda atau setelah sidang gitu, baru bisa push healing. Kalau mau healing juga nggak usah, boleh, cuma jangan terlalu kebanyakan gitu. Ya lebih baik tetap fokus pada tujuan mau cepat lulus Kak ya. Kalau healing boleh sesekali mungkin kan di refresh lagi gitu biar dapat ide baru kali ya. Bukan cuma cepat lulus ya, tapi intinya intinya kalau pengen cepat lulus jangan, maksudnya itu cepat lulus bagus, cuma ya dinikmati juga prosesnya gitu. Iya, biar nggak tertekan juga Kak ya. Kalau misalkan motivasinya cuma aku mau lulus, nggak mau biar UKT lagi, itu bisa jadi motivasi sebenarnya. Cuma kalau misalkan itu aja motivasinya bisa tertekan gitu ya, jadi stres. Jadi kayak prosesnya dapat ilmunya tuh kayak kurang gitu kan. Kurang ya. Intinya ngerjain skripsi itu buat yang kuliah juga dinikmati aja supaya kita juga lebih banyak tahu atau lebih banyak dapat ilmunya gitu. Ya, dan juga nih buat The Kepo yang mungkin masih semester 3 atau semester 5, terus yang mau dekat-dekat skripsi, yang lagi KKN atau bahkan sekarang skripsi, ya yang apa yang disampaikan Kak Sitar ini mungkin bisalah menjadi motivasi kita gitu ya, untuk prepare kita biar enggak menunda-nunda waktu juga. Apalagi kalau misalkan kita mau menghadapi skripsi, ujian-ujian itu tuh pasti aja ada rasa nggak mood. Nah itu juga boleh kamu healing, cuman jangan sampai kebablasan gitu. Bener. Nah terakhir nih Kak, boleh nih disampaikan harapan-harapan Kakak kepada mahasiswa-mahasiswi UINSI Samarinda ke depannya gimana biar cepat gitu ya lulusnya, juga biar enak gitu kuliahnya. Sebenarnya bukan cepat lulus aja karena tergantung dosbingnya juga kan. Iya sih benar. Pokoknya kalian harapan saya semoga kalian tetap semangat, untuk teman-teman saya juga yang lagi berjuang nih buat menyelesaikan skripsinya. Pokoknya tetap semangat, jangan patah semangat, jangan putus asa. Walaupun ketemu dosbingnya sudah dihubungi, banyak-banyak berdoa, doakan bapak ibunya gitu biar dibuka hatinya buat memudahkan gitu. Terus tuh kalian juga harus konsisten ngerjain skripsi kalian biar tujuan kalian juga tercapai gitu. Kalau mau cepat bisa ikut wisuda bulan November nanti ya. Iya. Nah, semoga kalian teman-teman saya yang sedang menyelesaikan skripsi bisa juga ikut di wisuda November ini. Iya, amin ya Allah. Di tahun ini semoga angkatan 2018 atau angkatan yang belum lulus ya bisa selesai juga nih di tahun ini di bulan November. Kan seru ya kalau misalkan banyak gitu yang udah lulus. Jadi nggak kayak saya sendirian doang. Iya kan, kalau misalkan lulus cuma beberapa kayak kurang ya rasanya. Tapi senang juga sih kalau bareng teman-teman ya. Iya, nah itulah ya, semoga menjadi motivasi. Semoga angkatan 2018 ya khususnya juga bisa lulus barengan di tahun ini. Rame jadinya kan, kita juga senang. Nah mungkin tadi kan Puyu bilang ya kalau misalkan mau tanya-tanya ke Kak Sitar boleh nih disampaikan di Instagram Kakak nanti, boleh kasih tahu nih Kak. Instagram saya namanya Sitarisa nyambung semuanya, nggak ada atau apapun, pokoknya Sitarisa. Ada hanya di belakang. Oh, ada Sitarisa pakai H. Ya udah.
Iya, oke, nanti boleh ditanya-tanya ya The Kepo kalau misalkan kamu penasaran gitu dengan perjuangan Kak Sitar gitu. Boleh kan Kak ditanya-tanya? Boleh silakan. Terbuka gitu apa gimana? Boleh, welcome. Yang penting jangan yang aneh-aneh pertanyaannya. Jangan yang aneh-aneh ya, ingatin jangan yang aneh-aneh. Oke ya, buat The Kepo mungkin yang dari tadi ya, dari detik pertama sampai akhir ini sudah nonton gitu ya, terima kasih banyak. Dan buat Kak Sitar juga terima kasih udah mau diundang ke sini, udah mau berbagi cerita di sini. Dan buat The Kepo yang mungkin lagi ngapain, dah terserah kamu di rumah lagi ngapain, aku nggak tahu lagi ngapain, apapun itu semoga kamu tetap sehat. Dan juga jangan lupa untuk di share video kali ini dan video kemarin, jangan lupa untuk di like juga, di komen kalau misalkan mau nanya sama Kak Sitar atau sama kru gitu, boleh di kolom komentar. Dan juga pastikan kamu untuk subscribe akun YouTube-nya Winsi TV, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Winsi TV tentunya. Dan akhir kata aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Sitar, buat kru, buat semuanya, buat kamu yang udah nonton The Kepo. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.